Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah azakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam tafsir surah At-Takwir dari tafsir Ibnu Katsir. Pada kesempatan yang telah lalu kita sudah sampai pada penafsiran qaulullah taala wa idzan nufusu zuwijat, dan ketika jiwa-jiwa itu dikumpulkan sesuai dengan yang serupa dengannya. Ya. Dan disampaikan kemarin sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-duraba kullu rajulin ma'a kulli qaumin kanu ya'maluna 'amalah. Di mana ad-duraba, mereka itu akan dikumpulkan dengan yang sejenisnya. Masing-masing seseorang akan bersama dengan setiap kaum, ia mengamalkan amalannya, yang meniru perbuatannya. Dan juga nafsiran dari ulama yang lain bahwasanya wa idzan nufusu zuwijat disampaikan oleh Umar bin Khattab ketika beliau berkhutbah. Beliau mengatakan yakni humar rajulan ya'malani al-amal fayadkhulani bihil jannah awin nar, yaitu ada dua orang yang dua itu saling melakukan amalannya, maka keduanya bisa masuk surga, bisa masuk neraka dengan sebab temannya. Dan dalam penafsiran yang lain dari Umar, yuqranu bainar rajul as-salih ma'a rajulin salih. Orang yang baik akan dipasangkan dengan orang yang baik. Orang yang saleh akan dipasangkan dengan orang yang saleh. Wa yuqranu bainar rajuli su ma'a rajuli su fin nar. Dan orang yang jelek akan dipasangkan, dibarengkan dengan orang yang jelek pada hari kiamat di dalam neraka jahanam. Wa dzalika tazwijul anfus, dan ini adalah tazwijul anfus, yaitu wa idzan nufusu zuwijat. Ini khutbahnya Umar Ibn Khattab. Kemudian yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, yakni hina yakunu an-nas azwajan thalatha, yaitu manusia ketika itu akan terbagi menjadi tiga kelompok, ya, sebagaimana firman Allah Taala, wa kuntum azwajan thalathah, dan kalian itu terbagi menjadi tiga, ya, masing-masing sesuai dengan pasangannya masing-masing. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, golongan kanan akan berkumpul dengan golongan kanan. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah, golongan kiri akan bersama dengan golongan kiri, golongan orang-orang yang jelek bersama dengan orang-orang yang jelek. Was-sabiqun as-sabiqun, dan orang-orang yang as-sabiqun, yang mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, yang mendahului lainnya dengan kebaikan, mereka pun akan dibarengkan
dengan orang-orang yang serupa. Ya. Demikian khawna fillah azakumullah. Dan ditafsirkan oleh Mujahid, al-amsal minan nasi jumi'a bainahum, yaitu manusia-manusia yang semisal dalam ucapan dan perbuatan, mereka akan dikumpulkan. Ya, ini dipilih oleh Al-Imam Nujarir Al-Tabari, beliau mensahihkan penafsiran ini. Kenapa beliau tidak menafsirkan langsung dari Rasulullah tadi? Karena maknanya hampir sama. Ya. Maknanya semuanya ini ikhtilaf tanawwu, yaitu perbedaan dalam pengungkapan saja. Ya. Dan intinya adalah sama. Masing-masing manusia nanti akan dikumpulkan dengan yang sejenisnya. Yang baik dengan yang baik, yang jelek dengan yang jelek. Adapun berapa kelompoknya tadi kata Ibnu Abbas, 3 kelompok. Golongan kanan, golongan kiri, dan as-sabiqun dengan as-sabiqun. Ya. Qalu akhar, dan pendapat yang lain fi qalihi wa idzan nufusu zuwijat. Qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Ali ibn al-Husain ibn Junayd. Qala haddatsana Ahmad ibn Abd al-Rahman. Qala haddatsani abi an abihi an al-Ash'ath an Ja'far an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan, yasilu wadin min asli al-'arsy min ma'in fima baina sayhatain wa miqdaruha ma baina 40 aman. Wa idzan nufusu zuwijat, dan ketika jiwa-jiwa itu dikumpulkan, yaitu mereka akan mengalir, akan berjalan dari pangkal arsy di air yang ada di antara 2 lembah. Ya. Di antara 2 bibir lembah, yang lembah tersebut adalah pangkalnya arsy. Wa miqdaru ma bainahuma 40, dan jarak tepi antara lembah tersebut adalah 40 aman, 40 tahun perjalanan. Fayanbutu minhu kullu khalqin baliyah, di mana nanti akan ditumbuhkan dari tempat tersebut setiap makhluk yang sudah usang, yang sudah mati, sudah menjadi tanah. Minal insan awit thair aw dabbah, baik itu manusia, burung atau binatang melata, semuanya akan dibangkitkan, akan ditumbuhkan dari lembah tersebut. Walau marra alaihim marun qad arafahum qabla dhalik la arafahum 'ala al-ardi qad nabatu. Kalaulah ada seseorang yang melewati sebelumnya, ya, mereka akan mengetahui bumi tersebut tumbuh, ya. Yang tumbuh tersebut adalah tumbuhnya manusia, burung, dan juga binatang-binatang yang melata, ya, akan tumbuh, ya, bangkit, tumbuh menjadi jasad yang seperti dulunya. Tsumma tursalul arwah, setelah sempurna dengan jasad yang seperti dulunya, ruh tersebut akan dikirim kepada jasad-jasad tersebut, fatuzawwajul azad, dan ketika itulah ruh tersebut bergabung dengan jasad. Ya. Padalika qaulullah ta'ala, inilah firman Allah Ta'ala, wa idzan nufusu zuwijat, dan ketika jiwa itu digabungkan, yaitu digabungkan dengan nyawa pada hari nanti kebangkitan. Ya. Ini Allah bersumpah dengan hari kebangkitan, yaitu disatukannya ruh dengan jasad kita. Wa kadza qala Abu al-Aliyah wa Ikrimah wa Sa'id bin Jubair wa Sya'bi wal Hasan al-Basri. Demikian dikatakan dari kalangan ulama salaf, dari kalangan tabi'in, Abu al-Aliyah, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Al-Hasan al-Basri, dalam firman Allah Ta'ala, wa idzan nufusu zuwijat, ay zuwijat bil abdan, ketika jiwa digabungkan dengan badan-badan. Waqila, dan ada yang mengatakan, zuwijal mu'minun birhuril 'ain. Ada yang menafsirkan wa idzan nufusu zuwijat, maknanya zuwijal mu'minun bilhuril 'ain wa zuwijal kafiruna bisyayatin, yaitu orang-orang yang beriman nanti di akhirat akan dinikahkan, ya, bisa dimaknakan akan dinikahkan atau akan dibarengkan dengan bidadari-bidadari surga. Adapun orang-orang kafir
Mereka akan dinikahkan dan dibarengkan dengan para syaitan-syaitan di dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Hakahul Qurtubi fi Tadhkirah. Demikian dihikayatkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Wa qawluhu wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan ketika mau'udah, ketika bayi-bayi yang dikumpulkan itu, yang dikuburkan itu su'ilat, akan ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, dengan sebab dosa apa engkau dibunuh? Hakadha qira'atul jumhur. Ya. Demikian qiraahnya jumhur. Ya, bi ayyi dzambin qutilat, wa idal mau'udatu su'ilat, ini qiraahnya jumhur. Nanti ada qiraah lain di sini. Wal mau'udah hiya allati kana ahlul jahiliyah yadsunaha fit turab karahiyatal banat. Al mau'udah di sini adalah yang dulu dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, di mana mereka memasukkan ke dalam tanah bayi-bayi perempuan mereka. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Dan ketika mereka diberi kabar bahwasanya anak mereka adalah seorang perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Wajah mereka muram durja, marah. Ya, dan akhirnya mengubur hidup-hidup bayi yang tidak berdosa tersebut. Dikubur hidup-hidup. Dan dikuburnya bermacam-macam. Ada yang langsung dimasukkan ke pasir, dimasukkan. Atau digali lubang, kemudian dimasukkan dan pasirnya ditutupkan. Banyak ya. Kalau akhbar jahiliyah, yaitu cerita-cerita zaman jahiliyah, ada sebuah kitab yang judulnya seperti itu. Yaitu menceritakan bagaimana perilaku-perilaku orang-orang jahiliyah dulu. Salah satunya adalah demikian. Mereka dalam membunuh anak mereka hidup-hidup dalam keadaan sedang baru lahir dari rahim ibunya, dimasukkan ya ke dalam pasir hidup-hidup. Nasallallahu alaihi wasallam. Fa yaumil qiyamah tus'alul mau'udatu ala ayyi dhanbin qutilat. Maka pada hari kiamat bayi-bayi yang dilahirkan, bayi-bayi yang dikuburkan tersebut, hidup-hidup dikuburkan hidup-hidup, akan ditanya, atas dosa apa engkau dibunuh? Liyakuna dzalik tahdidan liqatiliha, agar supaya ini sebagai bentuk ya siksaan yang sangat keras bagi orang yang membunuhnya. Fa idza su'ila al-mazlum fa ma dhanna adh-dhalim idzan, kalau seorang yang dizalimi ditanya pada hari kiamat, lalu bagaimana nanti keadaan orang yang menzaliminya? Ya, jangankan di akhirat, ikhwan fillah, ketika seseorang sedang diadili dengan kasusnya, kemudian didatangkan saksinya adalah orang yang langsung dizalimi, maka bagaimana perasaan orang yang menzaliminya? Takutnya luar biasa akan terbongkar aibnya. Ya. Wa qala Ali bin Abi Thalhah an Ibn Abbas, wa idzal mau'udatu su'ilat ay sa'alat. Ya. Adapun yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dalam riwayat Ali bin Abi Thalhah, menafsirkan su'ilat ay sa'alat, menafsirkan kalimat ya dengan sighah majhul ini dengan menggunakan ma'ruf. Penafsirannya ma'ruf, artinya apa? Su'ilat kan kalimat apa? Diterangkan. Apa kalimat apa itu? Su'ilat, ditanya. Benar Pak ya? Kemudian ditafsirkan dengan Ibnu Abbas, ai sa'alat, akan bertanya, yaitu ketika bayi-bayi yang dikuburkan hidup-hidup tersebut pada hari kiamat, mereka akan bertanya, mereka sendiri yang akan bertanya kepada orang yang telah membunuhnya. Bi ayyi dzambin qutilat, atas dosa apa bayi tersebut dibunuh? Wa kadza qala Abu Duha, ya, yaitu demikian pula dikatakan oleh Abu Duha, kata sa'alat ay talabat bidammiha, akan menuntut pertanggungjawaban
atas darah yang telah ditumpahkan. Ya. Atas darah yang telah ditumpahkan. Artinya atas nyawa yang telah dihilangkan. Ya. Demikian pula dari penafsiran As-Sudi, At-Qatadah dan yang semisalnya. Wa qad waradat ahadits tata'allaqu bil mau'udah. Terdapat ada beberapa hadis, ya, beberapa hadis yang terkait tentang bayi yang dibunuh setelah lahir. Baik itu dibunuhnya tadi dengan dimasukkan ke dalam pasir atau dikubur, ya ini asal daripada mau'udah, atau dibunuh dengan cara apapun, dibuang ke jurang, atau dibuang ke sumur, atau mohon maaf disembelih. Dan itu terjadi pada zaman dahulu. Enggak usah zaman dahulu lah. Iya. Bayi-bayi yang tidak bersalah atas hubungan dosa, kita saksikan dibuang di sungai, dibuang mohon maaf di tempat yang kotor. Ya. Maka akan dituntut pertanggungjawabannya. Akan ditanya pada hari kiamat bayi tersebut, dan bayi tersebut akan bertanya kepada orang yang melakukannya, bi ayyi dzambin qutilat, atas dosa apa bayi tersebut dibunuh. Na'udzubillah min dzalik. Jika orang Arab dulu jahiliyah membunuh anak perempuannya karena memang enggak suka punya anak perempuan, begitu, bukan dari sebuah hubungan yang haram. Ya. Tapi beberapa kejadian, na'udzubillah min dzalik, di akhir-akhir zaman ini, dia membunuh anaknya karena memang benci anaknya, laki-laki ataupun perempuan. Karena benci, kemudian dibunuh. Kalau orang-orang jahiliyah tadi, dari hasil pernikahan yang sah. Karena nikah jahiliyah itu sah. Yang kedua, bencinya kepada perempuan saja. Bayi perempuan saja, bukan bagi laki-laki. Tetapi subhanallah, orang-orang yang membunuh anaknya karena hasil zina, ini hasil zina, laki-laki atau perempuan dibunuh juga. Na'udzubillah min dzalik. Maka yang seperti ini ya merupakan dosa yang sangat besar. Faqad qala al-Imam Ahmad, haddatsana Abdullah bin Yazid, qala haddatsana Sa'id bin Abi Ayyub, qala haddatsani Abu al-Aswad wa huwa Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal an Urwah an Aisyah an Juzamah bint Wahb ukht Ukasyah. Ya, dari Aisyah, dari Juzamah bint Wahb, saudari dari Ukasyah. Khalid beliau mengatakan, dan kalau lihat sanadnya sahih, beliau mengatakan, hadartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nasin wa huwa yaqul, aku pernah menghadiri di tengah-tengah manusia yang Rasulullah SAW sedang bersabda di tengah-tengah mereka. Beliau mengatakan, laqad hammamtu an anha 'anil ghilah. Sungguh aku benar-benar memiliki keinginan yang kuat untuk melarang dari ghilah. Fa nadartu fil Rum wa Faris fa idahum yaghiluna auladahum. Ya. Dan aku melihat pada bangsa Rum dan Persia, di mana mereka yughiluna auladahum wa la yadhurruhum auladahum dzalika syai'an. Dan ini tidak memudaratkan anak-anak mereka sama sekali. Yaitu ghilah di sini maknanya sebenarnya umum, ya. Pertama, ghilah itu ibu yang menyusui anaknya ketika ibunya hamil. Paham ini? Ya. Dulu Rasulullah mau melarang ini. Kalau ibunya lagi hamil, jangan nyusui anak lagi. Tapi ketika Rasulullah SAW melihat Persia dan Rum demikian, maka beliau tidak melarangnya. Begitu. Atau bisa bermakna ghilah di sini adalah mencegah kehamilan dengan berbagai macam ramuan-ramuan di Persia dan Romawi, agar supaya si perempuan ini nggak hamil dalam keadaan berhubungan suami istri tapi nggak hamil. Bagaimana caranya? Ya, entahlah bahasa modernnya apa sekarang.
Tetapi rupanya tidak berpengaruh sama anak mereka, tetap hamil juga. Jadi makna yang kedua. Atau makna yang ketiga, makna ghilah adalah membunuh anak, menggugurkan kandungan. Ya, dan dulu Paris dan Rom melakukan demikian. Dan rupanya sudah berusaha digugurkan, bayinya tetap lahir juga. Ya. Dan ini terlarang, ikhwan fillah azakumullah. Tsumma sa'aluhu, kemudian para sahabat bertanya mengenai azal. Rasulullah ditanya mengenai azal. Faqala Rasulullah, "Dzalika al-wa'd al-khafi wa huwa al-mau'udatu su'ilat." Itu adalah al-wa'd al-khafi. Yaitu usaha untuk mencegah anak secara khafi, secara ringan, secara rahasia. Wa huwal mau'udatu su'ilat, dan itu juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya terlepas dari hukum ini, para ulama berbeda pendapat. Dari hadis ini hadis riwayat Muslim pula. Sebagian ulama berpendapat azal, sengaja anak tidak terjemahkan supaya yang paham yang sudah beristri, anak kecil supaya nggak paham. Azal ini sebagian ulama memakruhkan, memakruhkannya. Salah satunya adalah ini: ketika seorang suami melakukan azal, maka ini adalah al-wa'dul khafi, bentuk pencegahan untuk punya anak secara ringan. Dan ini ada pertanggungjawabannya rupanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam riwayat Bukhari ada ulama yang membolehkan, berdalilkan dengan riwayat kunna na'zilu wal Qur'anu yanzilu. Dulu kami para sahabat melakukan azl dalam keadaan Quran turun. Artinya apa? Rasulullah Al-Quran dan Rasulullah tidak melarang. Khususnya pada keadaan-keadaan yang istri tersebut tidak bisa untuk diwaqaf, tidak bisa dihubungi. Dalam keadaan istrinya cuma satu. Sehingga nggak bisa. Maka ikhwan fillah azakumullah, atau memang al-wa'dul khafi, pencegahan anak secara paling ringan. Tetapi sebagian ulama memperinci antara dua hadis ini. Yang pertama tadi kunna na'zilu wal Qur'anu yanzilu, kami dulu azal dalam keadaan Quran turun. Terus hadis ini riwayat Muslim, bahwasanya azal itu al-wa'dul khafi. Dia enggak pengen punya anak. Maka cara yang paling ringan adalah azal. Tetapi ingat, wa huwal mau'udatu su'ilat. Hal itu ada pertanggungjawabannya. Bisa dipahami kan? Nah, dikarenakan di antara ciri orang-orang yang beriman adalah qad aflahal mu'minun. Apa ayatnya? Ala furujihim hafizun. Yaitu mereka menjaga farjnya. Illa ala azwajihim. Kecuali atas azwajnya, istri-istrinya. Atau ma malakat aymanukum, atau kepada budak-budak mereka. Faman ibtagha wara'a dzalik fa ulaika humul adud. Barang siapa yang mengeluarkannya kepada selain dua ini, maka itu adun. Adun itu berarti melampaui batas. Paham ini? Melampaui batas. Sehingga ini mohon maaf, para ulama sebagian berpendapat, maka azalnya ini pun ikhwana fillah azakumullah dalam keadaan sudah sangat istilahnya terpaksa. Dalam keadaan terpaksa. Jadi sebagian lagi mengatakan terpaksanya apa? Apa alasanmu untuk di luar, tidak di dalam? Maka perbedaan pendapat yang demikian ini kita kembali ikhwana fillah azakumullah kepada hikmah pernikahan.
Tazawwaju al-walud fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang wadud. Menghasilkan banyak anak dan sayang kepada keluarganya. Karena aku akan merasa bangga ketika umat ini banyak. Hikmah pernikahan adalah memperbanyak keturunan. Memperbanyak umat ini. Maka segala bentuk pencegahan atau segala bentuk yang menghalangi daripada keturunan itu terhasilkan, maka tidak disukai dalam Islam. Makanya Rasulullah dalam riwayat Muslim tadi mengingatkan wahya al-wa'dul khafi, bahwasanya azl itu adalah bentuk pencegahan daripada kehamilan yang paling ringan, tapi itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Karena segala macam bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita akan ditanya. Kalau kemudian menyia-nyiakannya, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala al-Imam Ahmad haddatsana Ibnu Abi Udi an Dawud bin Abi Hind an Sya'bi an Alqama an Salamah bin Yazid al-Ju'fi qala in talaqtu ana wa akhi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kata Salamah bin Yazid belum mengatakan aku pergi bersama dengan saudaraku menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqulna ya Rasulullah inna ummana Mulaikah kanat tasilur rahim wa taqri dhaif wa taf'alu wa taf'al wa halakat fil jahiliyah wa hal dzalika nafi'u syai'a. Ya Rasulullah, ibu kami namanya Mulaikah dulu ketika semasa hidup senang silaturahim, memuliakan tamu, melakukan berbagai macam kebaikan, tetapi meninggal dalam keadaan jahiliyah, dalam keadaan belum masuk Islam. Wahal dzalik nafi'uha syai'a, apakah perkara tersebut akan memberikan manfaat kepada ibu kami yang meninggal dalam keadaan jahiliyah? Qala la, sama sekali tidak. Kebaikan apapun kalau mati dalam keadaan kafir enggak ada manfaatnya pada hari kiamat. Haba'an mansura, bagikan debu, enggak ada nilainya. Mungkin di dunia ada nilainya dan akan dibalas oleh Allah di dunia. Seorang kafir yang bersedekah, gemar bersedekah di dunia, Allah akan berikan faedah sedekah di dunia. Seorang kafir yang gemar memuliakan tamu, Allah akan balas kebaikannya di dunia. Tapi di akhirat enggak ada nilainya sama sekali. Enggak ada nilainya sama sekali. Qulna, maka kita bertanya, fa innaha kanat wa'adat ukhtan lana fil jahiliyah. Fa hal dzalika nafi'uha syai'an? Dulu ibu kami melahirkan seorang bayi perempuan pada zaman jahiliyah, kemudian dikubur oleh sang bapak. Dibunuh karena bayinya perempuan. Fa hal dzalika nafi'uha syai'an? Apakah itu akan bermanfaat bagi ibunya? Karena melahirkan itu adalah pahala yang sangat besar kalau dia muslim. Jihad yang sangat besar bagi seorang wanita adalah melahirkan. Karena itu adalah wahnan ala wahnin, kesusahan di atas kesusahan, syiddah ala syiddah kata para ulama, kepayahan di atas kepayahan, yang kita kaum laki-laki nggak akan pernah bisa membayangkan atau merasakannya. Maka pahala sangat besar kalau dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika tahu ini adalah sebuah kebaikan, anaknya tadi bertanya, apakah ini akan bermanfaat? Al-wa'idatu wal mau'udatu finnar. Al-wa'id wal mau'udah, yang menguburkan yaitu ibunya atau bapaknya, wal mau'udah, dan yang dikuburkan finnar, di neraka. Ini akan terjadi perbedaan pendapat dari lafaz ini. Illa ayyudrikal wa'ida al-Islam, kecuali orang yang dulu mengubur anaknya mendapati Islam dan masuk Islam. Faya'fullahu anha, maka kemudian Allah ampuni dosa orang yang telah menguburkan anaknya. Seperti siapa? Sahabat Umar radhiyallahu anhu. Dulu zaman jahiliyah demikian, karena itu sesuatu yang lumrah umum, enggak ada hak asasi manusia.
dan sesuatu yang sudah memang wajar terjadi. Tapi ketika masuk Islam, Allah ampuni dosa-dosanya. Kama la dzanbalah, seolah-olah tidak ada dosa secuil pun ketika masuk Islam. Dosa-dosa yang telah lalu punah, sirna. Ya. Sehingga dari sini beberapa ulama mengatakan bahwasanya seorang yang masuk Islam ketika bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dosa yang telah lalu sirna semuanya. Sirna semuanya. Ini keutamaan masuk Islam. Subhanallah. Tapi kalau dia Islamnya asa'a, menjalani kejelekan, maka dia akan mendapatkan kejelekannya. Ya. Tetapi ketika dia setelah Islam baik, maka kebaikan yang zaman dahulu kita jahiliyah, dia akan mendapatkannya. Dan sekali lagi sebagaimana zahirnya sebagian ulama atas hadis ini diriwayatkan oleh Nasa'i, ya, dari hadis Dawud Ibn Abi Hindin. Dari hadis yang kita bacakan tadi, sebagian ulama mengatakan anak orang kafir yang mati dalam keadaan bayi juga ikut dihukumkan kepada bapak ibunya, yaitu ikut kafir dan masuk ke dalam neraka. Karena berdasarkan hadis ini. Tapi nanti ada terjadi perbedaan pendapat karena ada hadis yang lain. Ya. Kemudian menguatkan hadis yang tadi diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, haddatsana Ahmad bin Sinan al-Wasiti. Qala haddatsana Abu Ahmad az-Zubairi qala haddatsani Israil an Abi Ishaq an Alqamah wa Abi al-Ahwas an Ibnu Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wa'idatu wal mau'udatu bin nar. Ya. Orang tua yang menguburkan anaknya dan anak yang dikuburkan pada zaman jahiliyah tersebut finnar, di neraka. Ya. Ini sangat jelas ya lafaznya. Wa qala Ahmad aidan, dan berkata Imam Ahmad haddatsana Ishaq al-Azraq. Qala haddatsana Auf qala haddatsani Hasna ibnatu Muawiyah as-Suraimiyah an ammiha. Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, man fil jannah? Wahai Rasulullah, siapa itu yang di dalam surga? Ya, ini juga hadisnya sahih, ya. Sanadnya jelas sahih. Siapa itu yang di dalam surga wahai Rasul? Qala sallallahu alaihi wasallam an-nabi fil jannah. Seorang nabi akan di surga. Wasyahidu fil jannah. Seorang yang mati syahid fil jannah. Wal mauludu fil jannah. Bayi yang terlahirkan itu di surga. Bayi yang dilahirkan kemudian meninggal dunia itu surga. Wal mau'udatu fil jannah, dan bayi-bayi yang dibunuh oleh bapak ibunya ketika zaman musyrikin fil jannah, di dalam surga. Hadisnya sahih. Berarti ada dua hadis, satunya mengatakan finnar, satunya mengatakan fil jannah. Bagaimana ini? Nanti kita selesaikan dulu hadis-hadisnya. Ya. Kalau memang ada perbedaan pendapat, naam, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tapi mana yang rajih? Kita lanjutkan dulu. Qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Abi. Qala haddatsana Muslim ibnu Ibrahim qala haddatsana Qurrah qala sami'tu Al-Hasan yaqul qila li ya Rasulullah. Ya. Ini sanadnya mursal. Dari Al-Hasan Al-Basri dikatakan bahwasanya ya Rasulullah, man fil jannah? Al-mau'udatu fil jannah. Rasul menjawab, al-mau'udah, bayi-bayi yang dikuburkan pada masa jahiliyah oleh orang tuanya yang jahiliyah, maka bayi-bayi tersebut di dalam surga. Ya. Hada hadis mursal min marasil Hasan. Ya, ini hadis mursal. Kalau tadi yang sahih, jadi menguatkan yang sebelumnya. Qala Abi Hatim, berkata Ibnu Abi Hatim, haddatsani Abu Abdullah Az-Zahrani. Qala haddatsana Hafiz ibn Umar Al-Adani. قال حدثنا الحاكم ابن آبان عن إكرمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس رضي الله عنهما mengatakan atfalul musyrikin fil jannah. Anak-anak kaum musyrikin itu di surga, yang meninggal dunia dalam keadaan belum baligh. Faman za'ama annahu fin nar faqad kadzab. Dan barang siapa yang menganggap itu di neraka, maka dusta dia.
Ini pendapat Ibnu Abbas. Yaqulullah wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Dan ketika bayi-bayi tersebut ditanya dengan dosa apa mereka dibunuh. Artinya apa? Mereka qutila mazluman. Mereka dibunuh dengan cara yang zalim dan mereka tidak punya dosa. Karena ditanya, bi ayyi dhanbin qutilat. Dosanya apa? Oh, enggak ada dosanya. Kalau enggak ada dosanya berarti fil jannah. Subhanallah. Ini pendalilan yang sangat bagus. Qala Ibnu Abbas wa hiyal madfunah, yaitu bayi-bayi yang dikuburkan hidup-hidup. Qala Abdul Razzaq akhbarana Israil an Simak ibn Harb an Nu'man ibn Bashir an Umar bin Al-Khattab fi qawlihi wa idzal mau'udatu su'ilat. Umar bin Khattab mengatakan dalam menafsirkan firman Allah Ta'ala wa idzal mau'udatu su'ilat, jaa Qais bin Asim ila Rasulillah. Datang Qais bin Asim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, inni wa'addatu banatin li fil jahiliyah. Wahai Rasulullah, dulu aku menguburkan hidup-hidup anak perempuanku ketika masa jahiliyah. Qais ibn Abi Asim. Faqala a'tiq an kulli wahidatin minhunna raqabah. Kalau begitu bebaskanlah ya setiap bayi yang pernah kau kuburkan, bebaskanlah satu budak sebagai penebus dosa. Qala ya Rasulullah inni sahibu ibil. Ya Rasulullah, saya hanya punya unta. Qala fanhar an kulli wahidatin minhunna badanah. Kalau begitu sembelihlah dari setiap bayi yang pernah kamu bunuh pada zaman jahiliyah, sembelihlah ya satu ekor unta untuk menggantikannya, untuk menebus dosanya. Ya. Demikian ikhwan fillah azakumullah, ini juga sanadnya thiqah, semuanya sanadnya sahih. Nam di Hafidz Abu Bakar Al-Bazzar khulifa fihi Abdul Razzaq wa lam yaktubu illa 'an al-Husain bin Mahdi anhu. Wa qad rawahu Ibn Abi Hatim faqala akhbarana Abu Abdullah Dhahrani fima kataba ilayya qala haddatsana Abdul Razzaq fa dzakara isnadan mithlah. Kemudian Al-Hafidz Al-Bazzar menjelisihi dari sisi sanad oleh Abdul Razzaq. Kemudian Ibnu Abi Hatim memaparkan sanadnya lagi yang ditulis oleh Abdul Razzaq As-San'ani. Kemudian yang semisalnya, illa anahu qal, hanya saja dikatakan dalam riwayat tersebut wa'adtu samana banatin li fil jahiliyah. Hanya saja dikatakan bahwasanya Qais bin Asim itu mengatakan aku dulu mengubur anak perempuanku pada zaman jahiliyah itu 8 anak. Ya. Wa qala fi akhirih, dan kemudian Rasulullah bersabda dalam akhirnya fa'ahdi in syi'ta an kulli wahidatin badanah. Maka hendaknya engkau menyembelih ya kalau engkau mau, engkau mampu, setiap satu itu adalah satu ekor unta. Ya. Jadi kafarahnya dia setelah taubat menyembelih unta. Kalau 8 berarti 8 ekor unta. ثم قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن الرجاء قال حدثنا قيس بن الربيع عن الأغر الصباح عن خليفة بن حسين قال قدم قيس بن عاصم على رسول الله. Suatu ketika Qais bin Asim datang kepada Rasulullah, faqala ya Rasulullah inni wa'adtu 12 ibnatan li fil jahiliyah. Wahai Rasulullah, aku dulu menguburkan hidup-hidup putriku 12 anak. 12. Kalau tadi berapa? 8. Ini 12. Ya. Aw 13 dalam riwayat lain bahkan 13. Qala a'tik adadahunna nasama. Maka ya bebaskanlah dari dosamu sesuai dengan jumlah dengan seekor unta. Satu nyawa, satu ekor unta. Fa'atiq adadahunna nasama. Falamma kana fil 'am al-muqbil ja'a bi 100 naqah. Pada tahun berikutnya ya beliau kumpulkan, maka yang beliau bawa adalah 100 ekor unta. Ya. Faqala mengatakan ya Rasulullah hadhihi shadaqah qaumi ala athra ma sana'tu bil muslimin. Wahai Rasulullah, ini adalah sedekah kaumku yang dulu aku pernah berbuat jelek kepada kaum muslimin. Ya, pada masa jahiliyah dulu pernah mengganggu kaum muslimin.
Maka sekarang sebagai kafarahnya penebus dosa, aku ingin membayar kafarah ini, maka dia membawa 100 ekor unta dan disembelih, disedekahkan kepada seluruh kaum muslimin. Qala Ali bin Abi Thalib, "Fa kunna nurihuha," kami yang termasuk menyembelihnya, wa nusammiha qaisiyah, dan kita namakan tahun tersebut tahun Qaisiyah. Karena pada tahun tersebut Qais menyumbang 100 ekor unta disembelih untuk istilahnya menebus kesalahan yang dulu pernah mengganggu kaum muslimin, pernah membunuh kaum muslimin, maka dia ingin membalas dengan kebaikan dan disembelihlah 100 ekor unta. Kesimpulannya kita kembali kepada tadi. Apakah bayi-bayi orang-orang kafir atau bayi yang dikuburkan pada zaman jahiliyah yang tentunya meninggal ketika mereka belum balik, itu di surga apa di jannah? Tadi hadisnya dikatakan yang pertama finnar, kemudian yang kedua fil jannah. Kemudian diperkuat dengan perkataan Ibnu Abbas dan juga Umar bin Khattab bahwasanya itu di surga karena nggak punya dosa. Kalau kita mengumpulkan hadis yang ada ini, diantaranya yang dirajihkan oleh Al-Qurtubi dalam Tadhkirah, bahwasanya bayi-bayi tersebut di surga. Karena hadis yang bertentangan seperti ini sama-sama sahih. Al-Mutsbit muqaddam 'ala al-manfi. Penetapan itu dikedepankan atas peniadaan. Artinya satunya mengatakan tidak di surga atau di neraka. Kemudian satunya mengatakan di dalam surga. Maka faedahnya adalah di surga. Ada yang menerangkan bahwasannya di neraka itu untuk menuntut orang tuanya, sebagai siksa bagi orang tuanya. Tetapi apabila kita melihat bahwasannya riwayat fil jannah, apalagi dibarengkan dengan Nabi fil jannah, syahid fil jannah, al-maulud fil jannah, al-mau'udah fil jannah, maka ini penekanannya memang anak-anak kecil tersebut jadi di dalam surga. Yang mereka meninggal dunia dalam keadaan belum balik, yang keadaan mereka dibunuh oleh bapak ibunya dan mereka belum balik. Hanya saja perbedaannya begini, perlu kita fahamkan. Untuk mentakyinnya itu kita jangan. Kita tahu bahwasanya bayi-bayi yang belum balik kemudian meninggal dunia itu surga. Hadisnya banyak. Apalagi kalau bayi-bayinya kaum muslimin. Rasulullah dalam riwayat Muslim bersabda, "Sigharuhum da'amisul jannah." Anak-anak kecil kaum muslimin, anak-anak kecil yang meninggal sebelum balik, itu akan menjadi da'amisul jannah. Akan menjadi penghuni-penghuni surga kecil di surga. Wildanum mukhalladun, anak-anak kecil yang kekal abadi di surga. Di mana kita senang kalau melihat anak kecil di dunia, mereka berlarian di sana kemari, maka di surga akan ada. Ketika kita nas'alullah al-jannah, berada di surga, amin. Salah satu hiburan yang membahagiakan adalah ketika melihat anak-anak mereka bermain, berlari ke sana kemari, senang kita. Maka kebahagiaan seperti itu akan ada. Inilah ikhwan fillah nasakumullah. Ya'khudhu bi atrafi yadi abawai atau bi atrafi saubai abawai. Dalam riwayat Ahmad ditambahkan di mana anak-anak kecil tersebut da'amisul jannah akan menunggu bapak ibunya di pintu-pintu surga dan akan menarik ujung baju dari bapak ibunya. Akan menarik ujung tangan daripada bapak ibunya. Hatta yudkhilahumul jannah, sampai berhasil memasukkan bapak ibunya ke dalam surga. Coba kalau anaknya 12 meninggal semua kata Allah, ditarik 12 anak masuk surga. Dan tidak akan mau berpisah sampai masuk surga bareng-bareng. Oleh karena itu hadis yang lain pula, yang kehilangan 3 anak, meninggal dunia, ini kunna sataran, anin nar, akan menjadi tameng dari neraka jahanam. Wasnain Rasulullah, apakah 2? Naam. Wal wahid, 1? Naam, termasuk. Jadi 1 pun akan menjadi tameng.
Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, ketika kita sudah mengetahui faedah memiliki anak yang banyak, jangan khawatir, jangan takut. Asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu nakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Kalau banyak anak nanti bagaimana makannya, mau dikasih makan apa? Nanti banyak anak, 2 aja sudah susah, masa mau 10? Dan berbagai macam syaitan yang membisiki ke telinga kita itu kekhawatiran takut miskin. Kekhawatiran takut miskin. Padahal dulu orang tua kita dulu yang keadaan ekonominya itu jauh lebih sulit dibandingkan sekarang, anaknya itu subhanallah belasan. Bahkan anak punya tetangga anak 25. Belakang rumah 25, walaupun ya ketika dewasa hanya bertahan 9. Berarti kan yang meninggal berapa tuh? Dikurangi 9 berarti 16. Subhanallah. Meninggal kecilnya 16. Subhanallah. 16 anak. Ya kalau di depan pintu surga ditarik sama 16 anak gimana? Subhanallah. Subhanallah. Anak itu kita punya anak gak ada ruginya. Hidup jadi anak yang saleh, kenikmatan luar biasa. Meninggal dunia dalam keadaan kecil akan menjadi amisul jannah, masuk surga. Akan menjadi pemberi syafaat bagi orang tuanya. Akan menarik baju orang tuanya supaya masuk surga. Akan menghalangi orang tuanya jangan sampai masuk neraka. Kurang apa coba? Hatta kalau anaknya jahat tapi kita sudah berusaha mendidik, ya. Sudah banyak contohnya dari kalangan para nabi. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Nuh, yang kenapa anakku meninggal, innahu min ahli. Itu keluargaku ya Allah. Maka Allah jawab, innahu laisa min ahlik. Itu bukan anakmu. Ingat ini. Hakikatnya itu bukan anakmu. Innahu amalun ghairu shalih. Itu hasil pendidikan ibunya yang tidak baik. Itu anak ibunya yang masuk neraka. Ibunya, ikutnya ibunya. Sama bapaknya yang mendidik dengan baik, tidak. Itu bukan anakmu. Dan juga termasuk kenikmatan surga yang sangat nikmat adalah ketika kita masuk surga, ya bersama dengan ayah ibu kita, bersama dengan anak istri kita, keturunan kita, sehingga kita di atas ranjang surga melihat begitu banyak keturunan kita yang masuk surga. Ya, maka jangan dibatasi. 2 anak cukup ya nggak cukup. Ini investasi berharga kita anak-anak ini. Kalau 10 anak semuanya hafal Quran, sudah berapa ribu itu? Subhanallah. 10 anak hafal Quran, taruhlah nggak hafal Quran lah, cuma juz amma. Juz amma sudah berapa ribu huruf itu? 1 huruf 10 kali lipat. Nggak ada istilahnya percuma kita punya anak banyak. Bagi wanita jangan takut kalau mati. Kata Rasulullah SAW, ya, ketika menyebutkan syahid, orang-orang yang syahid yang matinya di atas kebaikan dipersaksikan oleh Allah, wa imra'atun qatalatha waladuha, yaitu seorang ibu yang terbunuh atau meninggal dunia karena sebab melahirkan anaknya. Syahid. Kenapa takut? Rasulullah itu bangga melihat umatnya yang banyak. Kenapa takut? Kok kita takut? Jangan takut, rizqu minallah, nahnu narzuqukum wa iyyakum. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wala taqtulu auladakum khasyatal imlaq, jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin, takut bangkrut, takut dia akan regoni kalau kita makan kemudian akan diambil oleh anak, itu imlaq. Jangan kalian bunuh anak kalian takut miskin, jangan. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Kami yang beri rezeki kalian dan mereka. Kenapa kita takut? Kenapa kita takut? Ikhwan fillah azakumullah. Ya. Maka banyak anak. Memang mereka adalah ujian. Ya, mereka adalah ujian.
Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anak itu ujian. Kenapa kalau disebut harta kita pengennya banyak, dalam keadaan ini ujian, disebutkan anak ini ujian, nggak mau banyak. Padahal dua-duanya sama-sama ujian. Kalau kita, jangan, anak itu kalau kebanyakan ujian. Ya harta juga kamu jangan banyak-banyak kalau gitu. Harus imbang dong. Nah ini katanya hartanya, kalau harta kita akan bisa beribadah. Nah anak juga sama. Kalau masalah ujian, dua-duanya ujian. Istri ada ujian. Bisa jadi musuh atas kita. Ya. Tinggal ikhwan fillah azakumullah, kita itu sedang diuji. Kalau kita lolos, kita berhasil, nilainya bagus, subhanallah dapat surga. Tapi kalau kita nggak lulus ujian, nggak seperti orang sekolah, tinggal kelas, enggak. Kalau kayak gitu orang nggak mau lulus ujian, karena nanti di dunia terus. Ini tidak. Lulus atau tidak lulus ujian, harus keluar dari dunia. Pilihannya lulus atau tidak lulus, keluar dari dunia ini. Pilih mana? Ya pilih lulus dengan nilai yang baik, keluar dari dunia ini nilainya baik. Jangan khawatir, ikhwan fillah azakumullah. Ya, anak ini investasi yang berharga. Jangan kita menyia-nyiakan anak-anak kita. Para ulama salaf dahulu kalau punya anak senangnya kayak apa? Para nabi dan para rasul doanya apa? Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah kepada kami keturunan-keturunan yang saleh. Dan doanya para nabi itu tidak lepas dari ini. Kita meninggal dunia, kita bayangkan kalau anak kita 10. Ya, anak kita 10. Kemudian 10 itu penghafal Quran semuanya. Satu hari 1 juz. Kita sudah mati di kuburan, anak baca Quran, kita dapat pahalanya. Anak berdoa Rabbi firli wali walidayya, diangkat derajatnya gitu. 10 yang doakan. Nah 10 ini punya anak 10 lagi. Berapa? 100. Wasiat. Kalau anak soleh itu wasiat. Jangan lupa doakan kakek-kakekmu. Doakan bapak, ibu, dan kakek-kakekmu. Soleh semua. 110 orang doakan kita. Alhamdulillah hafid Quran semua. 110. Pahalanya kayak apa? Tiba-tiba di surga keturunannya luar biasa banyaknya. Kenapa kita takut? Taruhlah nggak hafid Quran, cuma hafal Al-Fatihah, alhamdulillah. Cuma kulhu, ya, kul huwallahu ahad, ta'dilu sulus Al-Quran, sepertiga Al-Quran, jangan remehkan. Pahalanya 10 kali lipat. Mungkin anak kita sekarang kemampuannya baru 1 juz. Nanti kita berdoa semoga anak cucu kita, anak-anak dari anak kita ini nanti penghafal Quran semua. Solehah semuanya. Jangan putus asa. Dididik dengan maksimal. Kerahkan harta kita, waktu kita, tenaga kita. Karena itu investasi kita ingat ini. Semuanya kita, investasi kita. Hatta yang nggak punya anak semangat juga. Ya, untuk ikut mendidik anak-anak kaum muslimin. Ya, membantu pendidikan mereka. Ya, ikut membiayai. Kadang ada seseorang saudara kita yang anaknya 10 hanya bisa membiayai 5 orang. Kita bantu. Ya, kita bantu. Paling SPP 100, 200, 500 kalau mondok. Jadi penghafal Quran, jadi ustadz, dakwah ke sana kemari. Kitanya bukan siapa-siapa, tapi pahalanya mengalir. Apalagi ustadz, jadi ustadz, muridnya 100. 100-nya penghafal Quran semua. 100 itu jadi ustadz semua. Bercabang. Imam Bukhari itu gak punya anak. Beliau meninggal dunia gak punya anak. Tapi subhanallah, berapa kaum muslimin yang mendapatkan ilmu dari kitab beliau. Doa qala Imam Bukhari rahimahullah. Ya. Jangan kita remehkan anak-anak kita, investasi. Jangan takut. Sehingga jangan kemudian dihalang-halangi. Apalagi sampai ya disuntik atau ditali supaya nanti tidak hamil lagi. Jangan. Ini mudaratnya luar biasa. Mudaratnya luar biasa.
Ya, atau dikebiri dengan disuntik. Na'udzubillah min dzalik. Zalim. Ya, ini tidak boleh. Maka kita kaum muslimin ya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala jangan minder punya anak banyak. Bangga, Rasulullah aja bangga. Rasulullah itu bangga. Ya. Fa inni atabahi bikumul umam, karena aku akan bangga dengan banyaknya umat dengan sebab kalian banyaknya anak. Maka jangan kita berputus asa. Punya anak banyak, dididik soleh semua, subhanallah. Ya. Nabi Nuh, anaknya 3 setelah selamat dari bahtera. Para sepakat, para ulama nasab, semua kita yang di dunia ini kembalinya kepada 3 anak Nabi Nuh ini. Sam, Ham, dan Yafith. Semua manusia yang ada di dunia yang merah putih, yang coklat, yang kuning kulitnya, semuanya keturunan Sam, Ham, dan Yafith. Semuanya kita keturunan Nuh. Ya. Bagaimana pahalanya mengalir luar biasa kan? Ya, kalau kita lihatnya bagaimana nasib kita, ya kita amalannya sedikit, umurnya sedikit juga, maka banyaklah anak. Nanti anak tersebut akan apa? Akan mengirimkan pahala secara otomatis, tanpa dihadiahkan, secara otomatis kita akan dapat pahala. Ya. Dalam hadis riwayat Tabrani kita tutup dari sahabat Buraidah, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a al-Qur'an wa 'allamahu wa 'amila bima fihi." Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, dihafal, dibaca, ya. Kemudian mengajarkan, kemudian mengamalkan, yujaw walidahu yaumal qiyamah. Pada hari kiamat, kedua orang tuanya akan didatangkan. Fayuqsahul latan la taqumu bihi fayuqsatajan min nur. Ya, zuhu kadhu'i syams. Kemudian dia orang tuanya akan dipakaikan mahkota, mahkotanya dari cahaya yang seperti matahari. Fayuqsahul latan, dipakaikan 2 jubah kemuliaan, la taqumu bihi mid dunya, yang jubah itu tidak bisa dinilaikan dengan dunia atau lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bingung ini bapak ibu ini pasangan. Ya Rabbi bima qusina hadza, wahai Rabbku, dengan apa aku punya amalan seperti ini? Karena dia merasa ya orang enggak bisa baca Quran bahkan atau lemah dalam ibadah kok bisa dimuliakan kayak raja. Subhanallah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, bi akhdhi waladikum al-Qur'an. Itu disebabkan oleh anakmu yang mengambil Al-Qur'an, dibaca, diajarkan dan diamalkan. Subhanallah. Ini faedahnya. Makanya jangan remehkan. Beli mushaf untuk anak-anak. Punya uang lagi beli mushaf untuk anak-anak tahfidz, penghafal Quran, untuk kaum muslimin. Dan sebagaimana hadis yang telah lalu, mushaf itu adalah warisan berharga yang pahalanya akan mengalir bagi kita. Seorang yang meninggalkan mushaf di sini, ya, dibaca setiap sholat 5 waktu sambil menunggu, yang dibaca dapat 1/4 juz. 1/4 juz itu ada berapa huruf? Ini pewakafnya kalau dia ikhlas karena Allah, pahalanya mengalir. Kurang apa lagi? Investasi yang sangat berharga. Kurang apa lagi wahai kaum muslimin? Maka semangatlah, ya. Dan semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, karena hubungannya tadi tentang mau'udah, bayi yang terlahirkan, bayi yang dikuburkan karena kebencian orang tuanya terhadap bayi tersebut. Karena memang perempuan atau karena memang sesuatu yang lain, takut miskin, kemudian dibunuh, digugurkan, na'udzubillah min dzalik, maka ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan bayi tersebut pun akan bertanya, dosaku apa, kenapa aku dibunuh? Bi ayyi dzambin qutilat, dengan dosa apa dibunuh? Ya. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.